Adik-adik, Siap, Ci. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran kali ini, Cinta ada satu orang yang mau bikin doa. Apa yang mau bersedia? Di situ juga, Irmawati. Silakan Irma. Terima kasih kepada Irmawati yang berdoa. Nah, Encik minta tolong semua berdiri, tolong menyanyikan satu lagu nasional. Berdiri Jo, tolong menyanyi lagu nasional bertiga lagunya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci dan perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Segenap rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Encik Mohsen dulu. Rika Sitio hadir. Reti Putabuka hadir. Irmawati Lalinti hadir. Teresia Sininggo hadir. Serina Paido hadir. Gloria Sengkei, Valeria Bella hadir. Teresia Tumilan hadir. Cantika Manuaya hadir. Virginia Radulu. Oke, sepertinya hadir semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi bank dan lembaga keuangan BUMN. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kira-kira ada yang mengetahui apa itu lembaga keuangan? Ada yang tahu? Nah, sepertinya kalau ada yang mengambil itu, jelaskan. Tolong bicara tentang bank atau tidak? Kalau bank, tahu apa itu bank? Tahu. Oke. Nah, pengertian dari bank yaitu bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Nah, di sini ada fungsi bank. Nah, sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki produk dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau pinjam. Nah, di sini ada jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral. Kira-kira ada yang tahu di sini bank sentral di Indonesia itu nama apa? Ada yang tahu bank sentral di Indonesia? Ada yang tahu? Ada. Bank sentral di Indonesia itu yaitu Bank Indonesia. Nah, fungsi utama dari Bank Indonesia itu yaitu mengatur dan mengawasi sistem perbankan dan mengendalikan kebijakan moneter serta mengendalikan stabilitas keuangan. Kemudian ada bank umum. Ada yang tahu bank umum itu apa-apa saja?
transfer dana, deposito, dan rekening giro. Nah, contohnya sama dengan rekening tadi, untuk BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Nah, bank perkreditan rakyat ini yaitu tujuannya untuk melayani kebutuhan kredit untuk usaha kecil dan menengah serta masyarakat pedesaan. Jadi untuk bank perkreditan ini berfokus pada masyarakat kecil untuk melayani usaha-usaha mereka seperti mungkin UMKM dan sebagainya. Contoh dari bank perkreditan rakyat itu ada BPR Nusantara dan BPR Lestari. Nah, kemudian kita masuk ke dalam topik berikut, yaitu lembaga keuangan bukan bank. Nah, pengertian dari lembaga keuangan bukan bank ini yaitu lembaga yang menyediakan layanan keuangan selain penerimaan, simpanan, dan pemberian pinjaman seperti yang dilakukan bank, sama seperti bank tadi. Nah, ada 3 fungsi utama dari lembaga keuangan bukan bank ini. Pertama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkan dana. Yang kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, memperlancar distribusi barang dan jasa. Kemudian ini ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Termasuk pada yang pertama, asuransi. Nah, ada yang tahu di sini mengenai asuransi? Tidak tahu asuransi itu? Kalau contoh dari asuransi apa? BPJS. Ya, itu BPJS itu salah satu asuransi kesehatan. Nah, asuransi ini yaitu tujuannya untuk memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko tertentu dengan mengumpulkan premi dari nasabah dan membayarkan klaim saat terjadi kerugian, seperti misalnya seperti tadi asuransi kesehatan, BPJS. Nah, BPJS itu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk membiayai biaya rumah sakit mereka. Kemudian ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini mungkin ada atau orang Jakarta mungkin orang pakai asuransi jiwa. Di kemudian hari ada kerugian, ada pengganti kerugian tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang kedua, ada perusahaan pembiayaan atau leasing. Nah, perusahaan pembiayaan leasing ini yaitu tujuannya memberikan pembiayaan untuk pemberian barang seperti kendaraan mesin dan perawatan dengan sistem sewa guna usaha. Nah, contohnya itu terang mesin motor, mesin berharga lainnya. Nah, contoh dari perusahaan leasing itu ada Adira Finance dan JFI. Kemudian ada pegadaian. Ada yang tahu pegadaian ini apa? Pegadaian apa? Oh, masuk. Ya, memang ini pegadaian memang tempat untuk menggadaikan barang. Kemudian ada jaminan atas barang tersebut. Nah, contoh dari pegadaian ini sendiri yaitu PT Pegadaian Persero. Nah, kemudian yang terakhir, lembaga dana pensiun. Nah, lembaga dana pensiun ini yaitu mengelola dana pensiun untuk karyawan dengan mengumpulkan kontribusi selama masa kerja dan memberikan kembali manfaat pensiun itu. Contohnya yaitu dana pensiun LPDLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, izin bertanya dulu. Nah, jelas dari materi-materi yang bisa saya jelaskan tadi, izin bertanya satu-satu.
solusi lain. Kunci bertanya lagi pas sekolah. Iya, dulu. Nah, contoh dari lembaga keuangan bukan bank itu apa? Contoh. Kunci saya jelaskan tadi. Ada berapa yang sudah jelaskan? Ada 4. Nah, ini tipe-tipe orang yang tidak bakal kira saat menjelaskan ini. Iya, Nancy. Bahkan enten. Nah, betul sekali pandang enten. Orang itu sebenarnya harus saling menghargai. Kalau guru menjelaskan itu bagaimana? Apa nih ya? Dulu itu cuma pegang-pegang main HP dari tadi saat kunci menjelaskan tidak terlalu kira. Yang pertama asuransi, kedua perusahaan pembiayaan atau rating, ketiga pegadaian, keempat lembaga rating. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan, intro. Hitung dari rekap 1 sampai 3. 2, 3, 4, sampai 3. Virginia 1, 2, 3, 1. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 di sini. Silakan. Kelompok berapa kita di sini? Kita 2 sini. 2. 1. Ini ada kelompok berapa di sini? Mengapa di setiap negara harus memiliki lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank? Ulang lagi, mengapa di setiap negara harus memiliki lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank? Maupun lembaga keuangan kelompok 2 sekarang. Apa saja kelebihan dan kekurangan bank dan lembaga keuangan bukan bank? Apa saja kelebihan dan kekurangan bank dan lembaga keuangan bukan bank? Kelompok ketiga. Apa masalah yang sering terjadi pada bank dan lembaga keuangan bukan bank? Ulangi lagi, apa masalah yang sering terjadi pada bank dan lembaga keuangan bukan bank? Jika saya waktu 5 menit. Ayo dikerjakan.
Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, memiliki peran yang krusial dalam sistem keuangan setiap negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa setiap negara harus memiliki lembaga keuangan. Yang pertama, intermediasi keuangan. Lembaga keuangan memfasilitasi aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau menabung ke pihak yang membutuhkan dana untuk meminjam. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan investasi dan konsumsi yang lebih besar. 2. Stabilitas keuangan. Lembaga keuangan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengelola risiko, memberikan likuiditas, dan mengawasi aktivitas keuangan. 3. Pengembangan ekonomi. Lembaga keuangan mendukung pengembangan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan yang lebih luas bagi individu dan perusahaan. Pengelolaan risiko. Lembaga keuangan membantu dalam pengelolaan risiko finansial seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Mereka menyediakan produk dan layanan yang membantu individu. Yang kelima, pembayaran dan penyelesaian transaksi. Lembaga keuangan memfasilitasi transaksi keuangan atau pembayaran. Dengan adanya lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, sistem keuangan suatu negara dapat berfungsi dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan ekonomi. Demikianlah hasil penjelasan dari pertanyaan yang diberikan Uci dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan tentang apa saja kelebihan dan kekurangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan ini. Jadi kelebihan bank ada 4, yaitu pertama keamanan dan regulasi, yang artinya bank biasanya diawasi oleh otoritas keuangan yang ketat sehingga memberikan keamanan bagi nasabah. Yang kedua, beragam layanan. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, deposito, kredit, investasi, dan jasa perbankan lainnya. Yang ketiga, kemudahan akses. Bank memiliki jaringan cabang dan ATM yang luas serta layanan perbankan digital yang memudahkan akses nasabah. Yang keempat, fasilitas kredit. Bank menawarkan berbagai jenis pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif dan persyaratan yang jelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selina Baindong, kekurangan bank. Kekurangan bank 1, biaya dan cara berutang. Proses mendapatkan layanan pinjaman di bank seringkali memerlukan banyak dan persyaratan yang ketat. 2, administrasi. Proses administrasi bank bisa memakan waktu lama dan kurang fleksibel. 3, biaya administrasi. Bank sering mengenakan berbagai biaya administrasi yang dapat menjadi beban bagi nasabah. Berikut kelebihan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, fleksibilitas. Lembaga keuangan bukan bank sering menawarkan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan bank, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Yang kedua, spesialisasi. Lembaga keuangan bukan bank seringkali memiliki keahlian di bidang tertentu seperti leasing, pembiayaan konsumen, atau investasi. Yang ketiga, kecepatan. Proses persetujuan dan pencairan dana di lembaga keuangan bukan bank biasanya lebih cepat dibandingkan bank. Terakhir, yaitu kekurangan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang pertama, keamanan. LKBB mungkin tidak diawasi seketat bank sehingga risiko bagi nasabah bisa lebih tinggi. Yang kedua, biaya lebih tinggi. LKBB sering mengenakan bunga dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan bank. Yang ketiga, layanan terbatas. Tidak semua LKBB menawarkan layanan keuangan yang lengkap seperti bank.
kepada bank dan lembaga keuangan negeri. Yang pertama, masalah bank. 1. Kinerja bank yang buruk. Kinerja bank yang tidak seimbang dapat menyebabkan likuiditas bank menurun dan kredit macet meningkat. Kedua, kredit macet. Banyaknya kredit macet dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana dan meningkatkan risiko keuangan. Ketiga, peraturan yang sulit diterapkan. Peraturan mengenai tingkat kesehatan bank yang sulit diterapkan dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara keuangan. Masalah lembaga keuangan dengan pelanggan pertama kurangnya modal. LKPB juga dapat mengatasi masalah modal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menentukan modal dan meningkatkan likuiditas bisnis. Yang kedua, risiko finansial. LKPB harus menjaga risiko finansial masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan. Risiko finansial dapat berdampak pada keamanan dan kestabilan sistem keuangan. Yang ketiga, kurangnya kepastian hukum. Kurangnya kepastian hukum mengenai perbankan dan LKPB dapat menyebabkan masyarakat kurang percaya diri dalam menanamkan kekayaan mereka. Kepastian hukum yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Terima kasih berikan tepuk tangan. Nah, terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu bank dan lembaga keuangan bank memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang membantu dalam pengelolaan uang, penyaluran kredit, manajemen risiko, dan investasi. Pemahaman yang baik tentang fungsi dan contoh masing-masing jenis lembaga ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin memahami sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, sampai di sini telah pertemuan kali ini. Minggu depan orang akan masuk ke dalam materi baru mengenai hubungan internasional. Nah, itu Encik minta adik-adik membaca dulu dari rumah supaya kalau ceritanya boleh baca. Ya, Ci. Sekarang Encik minta satu orang untuk pimpin doa tutup. Kalau suka mau pulang, dipersilakan satu orang untuk memimpin doa tutup. Encik tidak mau tunjuk. Maju nada mau pulang. Terima kasih ya yang makan. Sebelum kita akan pulang, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pernyataan yang selalu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kami sehingga sudah terlaksana dengan begitu baik. Dan sekarang kami akan berpisah dari tempat ini, berjalan ke kendaraan di depan kami tempat tujuan dengan keadaan yang selamat. Menjadi doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Untuk tugas nanti Encik